Yang dulu mungkin saudara pernah lakukan dan saudara gak pernah berharap lagi. Tapi karena saudara memiliki iman yang penuh percaya kepada Kristus, dengan ketaatan saudara, dengan kesabaran saudara, Tuhan mau pakai itu menjadi momentum dan movementnya Tuhan, di mana Tuhan akan nyatakan itu di dalam saudara. Ada mungkin di dalam tahun-tahun lalu saudara punya pergumulan di dalam sakit penyakit saudara, dan Tuhan rasanya gak jawab itu. Tahun ini Tuhan mau menyatakan itu melalui momentum dan movementnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Halo, GKS Balikpapan. Kurang semangat, tahun baru, di tahun musim yang baru, perlu semangat yang baru dong, ya kan? Ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Apa kabar GKS Balikpapan? Nah, gitu dong. Terima kasih, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada minggu hari ini, dan setiap jemaat Tuhan yang telah kita boleh kembali lagi aktif dalam ibadah selama 2 minggu ke depan, dan seterusnya kita akan aktif kembali ibadah, dan selamat beribadah. Dan saya berdoa setiap minggu kita selalu mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Setiap minggu kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang mau bisa katakan amin? Saya percaya setiap jemaat Tuhan selalu memiliki kegairahan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru saat kita memasuki musim yang baru, saat kita memasuki tahun yang baru. Bisa katakan amin? Minggu ini kita masih dengan tema dan yang sama, yaitu momentum dan movement. Minggu pertama dalam khotbah Pastor Daniel telah menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan di dalam rumah ini, pentingnya kita tahu musim apa yang Tuhan hendak kerjakan buat kita, dan pentingnya juga buat kita untuk bisa bukan hanya tahu, tapi juga bisa bergerak, bisa movement bersama dengan Tuhan. Yang mau bisa katakan amin? Tujuannya untuk apa? Supaya setiap kita bisa menerima manfaat dari apa yang Tuhan mau kerjakan, dari apa yang mau Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita secara korporat di dalam rumah ini, maupun secara pribadi, lepas pribadi di dalam rumah ini. Bisa katakan amin? Hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan bisa menangkap momentum dan movementnya dari Tuhan untuk tahun 2024 ini. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan, kemarin Pastor Daniel sudah menyampaikan judul atau tema kita tahun ini tentang momentum dan movement. Itu bukan hanya sebuah tulisan biasa, bukan hanya sebuah kata-kata biasa, tetapi itu adalah sesuatu rema yang Tuhan telah berikan untuk pemimpin kita dalam rumah ini, di mana kita didorong bersama-sama untuk mengalami momentum dan movementnya Tuhan secara korporat, bahkan secara pribadi, lepas pribadi. Yang mau dan siap katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang telah Tuhan nyatakan terhadap setiap kami secara korporat ataupun secara pribadi di dalam tahun ini ya Tuhan, kami menangkap ya Tuhan, ada satu momentum yang besar, ada satu movement yang besar yang mau Tuhan kerjakan untuk setiap kami secara korporat, bahkan secara pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah momentum dari Tuhan dan movement dari Tuhan itu terus ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami secara korporat bisa menangkap itu, dan secara pribadi lepas pribadi bisa menangkap itu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam keterbatasan hamba ya Tuhan. Dan sembunyikan hamba di balik karya salib-Mu ya Tuhan. Agar biarlah setiap apa yang hamba sampaikan ini Tuhan,
bukan berasal daripada pengertian hamba itu, tapi berasal daripada sorga, berasal daripada hati-Mu ya Tuhan. Benaran firman-Mu itu yang dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Pakai setiap lidah hamba, mulut hamba untuk bisa menyampaikan kata-kata dengan bahasa yang mudah dan dimengerti, mudah dengan sederhana ya Tuhan, agar setiap jemaat ya Tuhan bisa menangkap. Dan hamba berdoa, biarlah Roh Kudus yang membuat pengertian di dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini, yang terus berkata-kata, berbicara di dalam setiap hati jemaat tempat ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui sharing singkat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa katakan amin. Amin, amin, amin. Baik jemaat Tuhan, momentum dan movement adalah dua kata yang penting menurut saya. Perjalanan iman kita memasuki tahun 2024 ini, menurut saya ada dua kata ini tidak dapat dipisahkan. Momentum tanpa momen, kita tidak tahu ke arah mana tujuan kita akan pergi. Sama hal, movement tanpa momentum, kita tidak tahu waktu yang tepat untuk kita mengerjakan sesuatu. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Salah satu pengertian tentang momentum dapat diartikan seperti sebuah keadaan atau kondisi yang menguntungkan atau mendukung suatu tujuan. Sedangkan movement adalah gerakan atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencapai satu tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Entah itu movement yang datangnya dari Tuhankah, atau movement yang datang dari pengertian kita sendiri untuk mencapai satu tujuan. Hari ini saya berdoa agar setiap momentum dan movement yang datangnya dari Tuhan itu bisa kita alami bersama-sama di dalam tahun 2024 ini. Yang setuju dengan saya dan yang mau bisa katakan amin. Sekali lagi, momentum dan movement adalah kata yang tidak dapat dipisahkan dan penting buat kita, perjalanan iman kita dalam tahun ini. Dan sama hal yang saya melihat, kasih karunia dan kebenaran adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Setuju ya? Kasih karunia dan kebenaran itu gak bisa dipisahkan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya, harus mati di kayu salib, adalah sebuah gambaran momentum bagi kita. Di mana momentum itu diberikan kepada kita. Momentum itu datangnya karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendaknya kita. Momentum itu datang karena waktunya Tuhan, bukan karena waktunya kita. Ada momentum yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Kita dilepaskan dari kutuk, bahkan kita diberikan hidupan bebas. Ada kasih karunia dari Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah sebuah gambaran movement yang diberikan Tuhan bagi kita, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa melihat bahwa dunia telah kacau, hidup penuh dengan dosa. Karena inisiatif Allah Bapa, Allah Putra harus datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Itu sebagai momentum bagi kita. Allah Roh Kudus diberikan, dijanjikan kepada setiap kita, di mana Roh Kudus itu boleh tinggal dan diam dalam hati kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita sekarang inilah yang terus bergerak bersama-sama dengan kita, memastikan setiap kita, mengawal setiap kita, agar hidup kita terus berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, terus berjalan dalam kehendaknya Tuhan, terus menyelesaikan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya
hidup kita menjadi garam dan terang untuk tempat di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Kemarin Pastor Dani sudah jelaskan bagaimana murid-murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus pada Kisah Para Rasul disampaikan oleh Pastor Daniel. Ini adalah ayat sebagai dasar momentum dan movement untuk GKS Balikpapan. Saya mendorong setiap kita, ayat kebenaran firman Tuhan ini bukan menjadi sebuah ayat pegangan yang dipegang aja, tanpa kita baca, tanpa kita renungkan. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap apa yang saudara baca melalui kebenaran firman Tuhan ini, benar-benar saudara alami. Saudara menerima sesuatu, momentum dan movementnya daripada Tuhan. Saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan. Mari baca satu slide, sengaja saya tulis ini. Boleh bantu tampilkan? Ada slide, boleh bantu tampilkan? Saya mau mengalami momentum dan movement dari Tuhan, ada tulisan itu. Adakah? Tim multimedia? Enggak ada ya? Saya mau mengalami momentum dan movement dari Tuhan. Ini sengaja saya tulis. Dan saya ingin mengajak setiap jemaat kita baca bersama-sama yuk. Dengan semangat 2024, dengan kegairahan 2024, dengan pengharapan di tahun 2024. Kita baca ya bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Saya mau mengalami momentum dan movement dari Tuhan. Amin. Saya mau mengalami momentum dan movement dari Tuhan. Tulisan ini sengaja saya tulis, ini bukan hanya tulisan biasa saya berdoa. Tapi tulisan ini waktu kita baca, itu ada iman yang keluar dari dalam hati kita. Ada pengharapan yang baru di dalam setiap hati kita. Di mana waktu kita baca ini sebagai sebuah landasan waktu kita menjalani tahun 2024 ini. Di mana saya mau mengalami momentum dan movement dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, saya merasakan ada banyak daripada saudara yang mungkin dari tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya, saudara banyak mengerjakan banyak hal. Dan apa yang saudara kerjakan, rasanya enggak menemukan satu titik temu mengalami sesuatu di dalam apa yang saudara kerjakan. Dan sampai satu titik di mana saudara enggak berharap lagi itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara putus asa dalam hal itu. Tapi hari ini saya merasakan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Waktu saudara baca ini dengan iman saudara, saya merasakan ada momentum dan movement dari Tuhan. Di mana mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang dulu mungkin saudara pernah lakukan dan saudara gak pernah berharap lagi. Tapi karena saudara memiliki iman yang penuh percaya kepada Kristus, dengan ketaatan saudara, dengan kesabaran saudara, Tuhan mau pakai itu menjadi momentum dan movementnya Tuhan. Di mana Tuhan akan menyatakan itu di dalam saudara. Ada mungkin di dalam tahun-tahun lalu saudara punya pergumulan di dalam sakit penyakit saudara. Dan Tuhan rasanya gak jawab itu. Tapi tahun ini Tuhan mau menyatakan itu melalui momentum dan movementnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ada banyak mungkin pekerjaan yang saudara lakukan melalui bisnis saudara. Rasanya saudara sudah banyak berjuang, improve sana, improve sini, belajar sana, belajar sini, pendekatan sana, pendekatan sini. Rasanya kok nggak menghasilkan sesuatu. Tapi tahun ini Tuhan mau menyatakan melalui momentum dan movementnya kehadap kehidupan saudara. Bagi saudara yang percaya, bisa katakan amin. Yang mau katakan amin. Tangkap ini, setiap momentum dan momennya Tuhan. Di mana Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan saudara yang percaya penuh kepadanya. Ada penekanan yang percaya penuh kepadanya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada momentum dan momennya Tuhan. Bukan berdasarkan pengertian kita sendiri. Bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Karena momentum dan momennya Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dialah sang pribadi itu sendiri yang akan menyatakan momentumnya Dia. Dialah sang pribadi itu sendiri yang akan menyatakan momennya Dia. Kapan Dia akan bergerak. Dia yang akan mengawal saudara, kapan waktu saudara bergerak. Dia akan memastikan kepada saudara kapan waktunya saudara melakukan. Belajarlah untuk bisa menangkap kapan waktunya Tuhan. Dengan cara apa? Ini mumpung belum jauh kita. Belum melewati bulan Januari. Bagaimana kita bisa menangkap momentum dan momennya Tuhan? Kalau kita nggak pernah ada di dalam coveringnya Tuhan. Kita nggak pernah ada di dalam ruang lingkupnya Tuhan. Kita nggak pernah ada di dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita nggak punya fellowship sama Tuhan melalui penyembahan kita. Dan akhirnya kita terjebak. Kita pikir ini momentumnya Tuhan dan momennya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita melakukan berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita melakukan berdasarkan kegerakan dan kemauannya kita sendiri. Sampai di sini saudara cukup menangkap apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Pribadi lepas pribadi. Amin. Minggu ini saya akan memberikan judul sharing singkat saya dengan judul Coba Taat, Coba Sabar. Katakan bersama-sama, coba taat, coba sabar. Ada bahasa Balikpapan itu yang begini loh. Ini terinspirasi dengan bahasa Balikpapan, saya kasih judul ini. Coba sabar, Pok. Coba taat, Pok. Dah sabaran betul kamu, Pok. Katakan bersama saya, coba sabar, coba taat. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana kita bisa masuk di dalam momentum dan momennya Tuhan. Untuk bisa berada di dalam momentum dan momennya Tuhan itu diperlukan ketaatan. Katakan bersama saya ketaatan. Diperlukan kesabaran. Katakan bersama saya kesabaran. Kalau kita ingin masuk di dalam momentum dan momennya Tuhan, kita harus taat. Taat ngapain? Taat nunggu waktunya Tuhan. Dan harus sabar. Sabar ngapain? Sabar ikut dengan caranya Tuhan. Bukan cara kita. Nah seringkali anak-anak Tuhan itu seperti yang kita udah deklarasikan tulisan tadi. Saya mau mengalami momentum, saya mau mengalami momen. Seringkali anak-anak Tuhan itu mendeklarasikan diri dia sebagai anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kenyataannya, di dalam perjalanan iman mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka, gak sedikit dari mereka gagal. Gagal itu bukan ini ya. Gagalnya mereka itu karena nggak sabaran. Gagalnya mereka itu karena nggak taat. Nah seringkali kita tuh begitu. Apa yang saya sampaikan ini satu refleksi dalam diri saya sendiri. Saya mengalami loh. Ada satu momentum di mana saya nggak taat. Ada satu momentum di mana saya nggak sabar. Dan saya terjebak. Tapi hari ini Tuhan mau ajak setiap kita, yuk belajar, ikut momentumnya Tuhan, ikut movementnya Tuhan. Seringkali kita gagal itu kenapa? Karena kita dilema.
Dilema, mau nunggu sampai kapan sih waktunya Tuhan? Mau nunggu sampai kapan sih? Dalam situasi dan tekanan ini dalam kehidupan saya. Mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Mau sampai kapan? Sementara keadaan saya bukan keadaan yang baik-baik aja. Sementara keadaan saya di dalam tekanan. Sementara saya mau tidur aja seperti yang pernah Evangelis Nancy khotbahkan. Saya ingat banget ini. Mau tidur aja lihat gelap gitu loh. Selalu ada kegelapan. Mau sampai kapan gitu ya? Nah seringkali kita nggak sabar. Seringkali kita nggak taat. Sampai akhirnya kita keluar dari momentumnya Tuhan. Dari movementnya Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam momentum dan movementnya Tuhan, kita perlu taat. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan. Dan bersabar dengan semua apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Secara pribadi, secara korporat. Kecenderungan tanpa disadari kita sering keluar dari momentum dan movementnya Tuhan karena kita tidak pernah taat dan sabar. Dan pada akhirnya ketidaktaatan, ketidaksabaran kita itu masuk dalam situasi di mana kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mencari jalan pintas. Dan akhirnya kita terjebak di dalam pengertian diri sendiri. Katakan bersama saya, jangan coba cari jalan pintas untuk dapat momentum dan movementnya Tuhan. Saudara, ada satu pernyataan yang saya tulis. Untuk bisa masuk di dalam momentum dan movementnya Tuhan, diperlukan ketaatan dan kesabaran kita. Hari ini saudara belajar berkata di dalam hati saudara, baik dari apa yang tadi kita telah baca dalam tulisan. Kita mau belajar, kita mau mengalami momentum dan movement Tuhan. Tapi seberapa banyak daripada kita pada pagi hari ini, kita mau taat dan kita mau sabar dengan waktu dan caranya Tuhan. Amin. Momentum dan movement dari Tuhan tidak bisa dengan cara dan kita gunakan dengan pengertian sendiri, kekuatan sendiri. Lalu kita mencari jalan pintas. Hari ini sekali lagi katakan, coba taat saja po. Coba sabar aja po. Dan hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan, kita bersama-sama yuk belajar. Saya melihat kisah dari seorang Daud ini ada ketaatan dan kesabaran dia. Waktu saya merenungkan kisah Daud, saya belajar bagaimana ketaatan dan kesabaran Daud. Kita baca firman Tuhan ini di dalam ayat 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 50. Hari ini saya tidak akan baca semua, mengingat bacaannya cukup panjang, tapi saya mendorong jemaat Tuhan bisa membaca ayat firman Tuhan ini di rumah masing-masing dan menjadikan ini bagian daripada perenungan setiap jemaat Tuhan dalam rumah ini. Dan renungan firman Tuhan pagi hari ini ada 2 poin besar yang akan saya sharingkan. Kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang Daud. Daud ini adalah anak bungsu dari Isai, nama ayahnya Isai. Kisah hidup Daud ini sangat terkenal. Apa yang membuat Daud terkenal? Waktu ada momentum dan movement daripada Tuhan, di mana dia mengalahkan Goliat. Waktu Daud mengalahkan Goliat itu menjadi sebuah momentum dan movement di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud. Daud menjadi terkenal. Tetapi di dalam situasi tertentu, bagaimana momentum dan movement Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud itu, gak banyak dari kita bisa melihat ada proses daripada Tuhan. Ada pendisiplinan daripada Tuhan. Ada pembentukan daripada Tuhan atas kehidupan dia. Ada ketaatan di dalam kehidupan Daud. Kita akan belajar hari ini dari ketaatan Daud. Poin pertama. Poin pertama adalah coba taat saja po.
Saya akan baca dengan cepat aja ayat ini, lalu saya akan coba sampaikan kesimpulannya dengan singkat. Ayat firman Tuhan berkata dari 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi itu ialah Eliab, anak sulung. Yang kedua ialah Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya. Orang Filistin itu mau mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Kita lompat ke ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Ayat yang kita baca ini menggambarkan ketaatan Daud. Saudara bisa lihat? Saudara bisa tahu ya? Melihat ya, ada ketaatan Daud di dalam apa yang kita baca. Ketaatan Daud itu menjadi landasan yang diperhitungkan Tuhan untuk momentum dan movement yang besar. Ayat 15 dijelaskan bagaimana ketaatan Daud kepada Isai. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan dombanya. Daud ini bukan hanya seorang gembala domba ayahnya, tetapi Daud itu disayang sama Saul. Di dalam istana. Ada satu waktu Daud tuh harus melayani Saul. Di dalam istana. Kalau orang udah berada di dalam istana itu punya satu posisi yang luar biasa. Pada zaman itu. Zaman sekarang aja kalau kita berada di dalam istana kepresidenan, kita sudah punya satu posisi yang luar biasa. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia nggak melupakan domba-domba ayahnya. Setiap kali dia selesai melayani Saul, dia harus kembali kepada ayahnya Isai. Dia nggak pakai alasan kepada Isai, ayahnya, bahwa aku telah sibuk ayah. Nggak lihatkah engkau betapa sibuknya aku sebagai seorang pejabat yang disayang oleh seorang Saul? Ya, kira-kira gambarannya seperti itulah ya, saya mengekspresikannya. Daud nggak gitu. Daud taat. Dia kembali kepada Isai ayahnya. Untuk apa? Menggembalakan domba. Tahukah saudara? Seorang gembala domba itu enggak, pada zaman dulu itu bukan sesuatu yang wow. Kalau dia berada di istana itu sesuatu yang wow. Kalau dia berada di dalam ladang gembala domba itu cuma wow. Bukan sesuatu. Tapi dia mau taat. Kembali untuk menggembalakan domba ayahnya. Ketaatan Daud ini menunjukkan dia memiliki tanggung jawab. Apa yang telah dipercayakan kepada Daud. Dia mengembang tanggung jawab yang besar, tapi dimulai dari tanggung jawab yang kecil. Tapi dia tidak melupakan tanggung jawab yang kecil. Sekalipun ada tanggung jawab yang besar diberikan kepada dia, dia tetap taat pada tanggung jawab yang kecil ini. Mengembalakan domba ayah-ayahnya. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daud? Tentang ketaatan Daud.
Ketaatan Daud perlu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yang mau bisa katakan amin? Apa yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini dalam kehidupan saudara, baik itu pekerjaan saudara, hanya sebagai staf biasa aja. Lakukan itu dengan taat, dengan penuh tanggung jawab saudara kepada apa yang Tuhan percayakan. Mungkin saudara melihat kayaknya aku gak seperti temanku yang sekolahnya sama-sama, kuliahnya sama-sama, cari kerjanya sama-sama. Tapi dalam situasi tertentu ketika kami melamar pekerjaan, dia udah posisi yang sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada saya. Saya masih hanya seorang staf. Saya mau katakan, tetaplah taat. Sekalipun saudara hanya staf biasa. Mungkin saudara hari ini mungkin dipercayakan di dalam pelayanan saudara mungkin hanya susun-susun kursi ya. Susun-susun amplop. Padahal kalau saudara di luar, saudara bekerja sebagai profesional, saudara punya posisi yang luar biasa. Tapi di dalam rumah ini, dalam gereja ini, saudara dipercayakan untuk satu yang kecil. Saya mau katakan kepada saudara, tetaplah taat dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Seperti apa yang Daud kerjakan. Tuhan percayakan Daud bersama-sama dengan Saul berada di istana. Tapi Daud juga gak lupa dengan pekerjaan ayahnya. Yang dipandang mata hanya sebelah mata. Gak banyak orang mau mengembalakan domba. Tapi itu dikerjakan oleh Daud. Ada tulisan yang bertulisan begini. Kita tidak pernah tahu kapan momentum dan waktunya Tuhan. Momentum dan momennya Tuhan. Bagian yang bisa terus kita lakukan adalah teruslah taat. Kita gak pernah tahu waktunya Tuhan. Wah, waktu saya tinggal sedikit, sorry. Saya mau katakan taat aja. Ada seorang, saya mau bagikan. Satu kali ada tulisan Jack Ma menuliskan begini. Di dalam satu artikel yang saya baca. Tulisannya begini. Jack Ma menuliskan begini. Ketika kamu miskin dan belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya, kamu sukses, kentut kamu pun terdengar seperti sangat bijak dan menginspirasi. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Jack Ma. Tapi pernyataan itu keluar karena lahir dia mengalami sesuatu. Dan itu bukan sebuah kebenaran yang harus dia, ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari ini? Mungkin saudara dalam perusahaan, ya, ada sesuatu yang mau saudara kerjakan. Apa yang saudara kerjakan dianggap kentut lah ya. Nggak terlalu berarti oleh pemimpinmu, oleh orang sekitarmu. Diabaikan, nggak diapresiasi. Keberadaan kamu kayak nggak dianggap. Saudara banyak melakukan hal-hal sesuatu yang memberikan satu manfaat untuk tempat di mana saudara berada. Tapi terkesan kayak gak bermanfaat. Padahal itu bermanfaat. Dianggap seperti kayak sebuah kentut, gak bijak. Saya mau katakan, tetap aja taat. Lakukan itu terus dengan taat. Karena momentum dan momen itu datangnya dari Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan itu waktunya Tuhan. Saya punya sahabat, dia bilang sama saya gini. Ada satu pemimpin besar, dia menginspirasi dia. Pemimpinnya berkata begini, pemimpinnya bukan orang percaya. Tapi kata-katanya seperti sesuatu prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia berkata begini, pemimpinnya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain.
Karena kita nggak tahu kapan momentum dan momennya Tuhan. Di mana orang lain itu akan Tuhan bawa dia naik. Dan kita dipermalukan. Hari ini, apa yang kita bangun dalam rumah ini? Dari core value kita, honoring. Kita perlu menghormati siapa aja. Biarlah gemuruh kita menghormati itu terdengar di luar sana. Gemuruh menghormati. Yang terakhir mau saya bagikan. Coba sabar aja, Pok. Tinggal 9 menit waktu saya. I'm sorry. Mari kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar, itu namanya Goliat. Orang Filistin itu dari Gat, dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tapi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kita lompat ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Allah. Siapakah orang Filistin ini yang tak bersunat sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah? Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Daud datang pada saat di mana ada orang Filistin, ada Goliat. Tapi waktu Daud datang, Daud gak diharapkan oleh kakaknya loh. Seberapa daripada saudara pernah mengalami hal ini? Di mana saudara gak diharapkan ketika saudara datang. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap sabar. Responnya apa? Waktu kakaknya marah sama Daud, dia cuma bilang, aku coba tanya doang. Kita baca lagi. Kita lompat ke ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Seberapa banyak dari saudara ini waktu datang sama orang gitu ya, ada potensi besar. Yang percaya sama Tuhan, setiap kita punya potensi yang besar, boleh angkat tangan? Kita percaya ya. Tapi waktu kita datang sama seseorang dan seseorang meremehkan kita dan menganggap kita kayak melihat kita kayak sinis gitu, gak yakin gitu. Saya mau ajak kita belajar dari respon Daud. Dia sabar aja loh. Tetapi Daud berkata, ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu Daud memasukkan tangan dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu. Kita lompat ke ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Ada satu bold yang saya dapat, kata tanpa pedang Daud mengalahkan orang Filistin. Dia mengalahkan orang Filistin itu tanpa menggunakan pengertian dia sendiri, tanpa menggunakan kekuatan dia sendiri. Tapi dia menggunakan kekuatan daripada Allah. Daud meresponi setiap perkataan yang merendahkan dia dengan kesabaran. Ini yang perlu kita pelajari dari Daud. Saudara boleh catat ini.
Kesabaran adalah momentum dan movement Tuhan untuk kita mengalahkan Goliat. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan saudara, apa yang menjadi Goliat saudara hari-hari ini di dalam kehidupan saudara. Entah itu pekerjaan saudara kah, entah itu bisnis saudara kah, entah itu hubungan saudara kah, itu tentang kesehatan saudara kah, itu entah tentang ekonomi saudara kah. Apakah itu menjadi Goliat saudara? Saya nggak tahu itu. Tapi hari ini ada momentum dan movementnya Tuhan, di mana mau Tuhan pakai kesabaran dan ketaatan saudara itu menjadi landasannya Tuhan, di mana Tuhan akan nyatakan waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan bergerak bersama-sama dengan saudara. Saya berdoa untuk GKS Balikpapan, tahun ini adalah momentum dan movement yang Tuhan nyatakan buat kita secara pribadi dan secara korporat. Saya berdoa ada gemuruh yang besar yang didengar orang di luar sana tentang ketaatan kita, tentang kesabaran kita dalam GKS Balikpapan. Ada berapa tahun telah kita lewati, dan biarlah setiap ketaatan kita dari tahun-tahun apa yang telah kita kerjakan, dan biarlah setiap kesabaran kita dari tahun-tahun yang pernah kita lewati itu menjadi momentum dan movementnya Tuhan untuk tahun 2024 ini secara korporat dan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ada gemuruh yang baik didengar oleh orang di luar sana karena ketaatan dan kesabaran saudara. Saudara mengalami terobosan keuangan. Ada gemuruh yang besar yang didengar oleh orang di luar sana karena ketaatan dan kesabaran saudara. Saudara mengalami kuasa pemulihan daripada Tuhan. Ada gemuruh yang besar yang didengar oleh orang luar di sana, di mana Tuhan nyatakan momentum dan momennya Tuhan. Hubungan saudara dipulihkan. Kemenangan Daud atas Goliat adalah bukti ketaatan dan kesabaran dia. Tuhan pakai itu menjadi momentum, menjadi landasan, momentum dan movementnya Tuhan untuk menjadikan Daud seorang pemenang, untuk menjadikan Daud seorang pemimpin yang besar. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang melalui kisah Daud untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau masuk di dalam momentum dan movementnya Tuhan, kita perlu belajar taat, kita perlu belajar sabar. Jangan pakai jalan pintas. Jangan gunakan kekuatan saudara. Mungkin saudara punya banyak link kenalan yang bisa membantu saudara untuk memakai jalan pintas. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, belajar untuk taat dan sabar dengan waktunya Tuhan. Yang mau bisa katakan amin. Tetaplah taat dan sabar, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jika kita terus taat dan sabar mengandalkan Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi tantangan. Jika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kita kemenangan. Jangan biarkan orang lain membuat saudara takut, sehingga saudara gak bisa melihat ada pertolongan Tuhan, gak bisa melihat tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetaplah percaya penuh kepada Tuhan. Ada penekanan, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Setengah percaya, setengah pakai jalan pintas. Jangan. Dan kita akan melihat momentum dan momen dari Tuhan atas hidup saudara hari ini. Di mana ada gemuruh yang besar di dalam rumah ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kesaksian-kesaksian besar dinyatakan melalui setiap kehidupan pribadi dan secara korporat di tempat ini. Amin. Saya berdoa setiap kita diberkati Tuhan, menerima sesuatu